Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita di STV Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana caranya mengirimkan email menggunakan akun email yang disediakan oleh Google atau yang biasa kita sebut dengan namanya adalah Google Mail. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai bagaimana cara membuat akun Google Mail atau akun Gmail, sehingga pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ke materi untuk mengirimkan email menggunakan akun Google Mail tersebut. Baik, yang pertama pastikan dulu koneksi internet kita berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menggunakan browser, atau jika kita menggunakan handphone, jika handphonenya menggunakan Android itu sudah otomatis ada aplikasi namanya Gmail. Saat ini kita menggunakan browser, kita buka browsernya. Yang saya gunakan ini adalah Google Chrome. Kita ketikkan di URL-nya itu adalah gmail.com ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kita dihadapkan kepada halaman login. Di sini jika kita sudah menggunakan atau kita sudah mempunyai email sebagaimana kita bahas di pertemuan yang pertama, maka kita tinggal masukkan saja di sini email atau nomor ponsel yang kita daftarkan. Kita masukkan emailnya, misalkan namanya adalah asdon.aran@gmail.com. Oke, kemudian enter dan masukkan passwordnya. Passwordnya kita masukkan. Kemudian klik berikutnya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah halaman pertama kita ketika kita sudah login menggunakan akun Gmail kita. Di sini ada beberapa menu, ada compose atau kita buat email, ada inbox, ada start, ada snooze, ada important, send, draft dan lain sebagainya. Banyak di sini. Nah, yang kita bahas kali ini adalah mengenai bagaimana caranya kita untuk mengirim email. Untuk mengirim email caranya sangat mudah sekali ya. Kita alihkan pandangan kita kepada pojok kiri atas. Di sini ada compose. Kita klik compose. Oke, jika sudah diklik maka akan muncul halaman new message. Di sini ada kolom to, kemudian ada kolom subject dan kemudian ada kolom teks untuk isi daripada emailnya. Kemudian di bawah ada ando, redo, kemudian jenis huruf, kemudian ada size huruf, kemudian ada ketebalan, garis miring, kemudian garis bawah atau underline. Kemudian di sini juga ada warna, kemudian di sini ada line atau teks rata kiri, kanan atau center, dan di sini ada number list atau border or numbering. Nah, kemudian di paling bawah di sini ada tombol kirim, kemudian ada juga di sini ada formatting option, ada attachment file, ada link atau insert link, kemudian ada emoticon. Kemudian karena di dalam Google itu sudah ada Google Drive, maka di sini ada insert file using Google Drive, kemudian ada insert foto, kemudian ada confidential mode on atau off, kemudian di sini ada juga signature atau tanda tangan, dan ini adalah hapus atau discard ya, atau tidak disimpan file email yang akan kita buat. Setelah kita berada di tampilan ini, kita tulis tujuan email kita ke siapa ya. Misalkan contoh ketika kalian mengerjakan tugas sekolah atau misalkan mengirim email kepada kerabat, keluarga atau kolega atau perusahaan dan lain sebagainya ya. Misalkan di sini saya punya email tujuan, namanya adalah tqrpl@gmail.com. Nah, di samping kanannya ya, di samping kanannya ada CC dan BCC. Ya, ini adalah menambah resipien atau menambah email kiriman di samping yang dikirimkan ke email tujuan utama. Jadi kalau bahasa di media sosial itu di tag ya, itu di tag. Di sini ada CC dan BCC. Ini bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan tergantung daripada kalian ingin mengirimkannya seperti apa. Apakah ada email tujuan utama kemudian ada email-email pengikut lainnya,
ataukah mau disatuin saja semuanya di dalam kolom tuh, silahkan. Itu tergantung daripada tujuan kita ketika kita ingin membuat email. Dalam hal ini kita kosongkan saja, kemudian masuk ke subjek. Misalkan subjeknya adalah tugas 1 underscore nama kalian, misalkan namanya adalah Asdon, kemudian kelasnya adalah 10 RPL 1. Nah, di sini ada emailnya, misalkan Assalamualaikum. Mohon maaf, saya lampirkan email atau saya lampirkan tugas untuk membuat email dengan Google Mail atau dalam kurung Gmail. Nah, ketika ini di send, maka ini otomatis kita sudah mengirim email. Itu sebenarnya inti daripada kita mengirim email. Namun ada kalanya ketika kita ingin mengirimkan email, kita juga ingin menambahkan file. Jadi ketika kita ingin menambahkan file, kita pilih saja di sini attachment file, attach file ya. Klik, kemudian nanti akan diarahkan kepada folder yang ada di dalam komputer kita ya. Misalkan kita ingin mengirimkan file yang ini, gambar misalkan. Kita klik saja filenya, kemudian klik open. Nanti ini ada progress bar di sini. Nah, ukurannya adalah 24 KB dengan nama filenya adalah 86sbmptn2017.jpg. Ini sudah attachment ke dalam email kita. Artinya kita hanya tinggal klik send saja. Nah, kita coba, kita klik send. Oke. Nah, di sini ada tulisan di pojok kiri bawah ada message send. Nah, untuk lebih memastikan apakah email kita sudah terkirim atau belum, kita bisa klik di menu sidebar, ada tombol atau menu send. Atau ketika kita bahasa Indonesia mungkin terkirim ya. Kita klik, nanti kita lihat di sini ada kepada TKRPL tugas 1 underscore namanya Asdon underscore 10 RPL 1 dengan isi emailnya. Kita bisa buka. Assalamualaikum, mohon maaf saya lampirkan tugas untuk membuat email dengan Gmail, misalkan ini hanya sampel ya, dan ini adalah filenya misalkan. Nah, seperti ini nanti. Jadi nanti ketika kita mengirim email dan sudah ada keterangan message send atau pesan terkirim dan dilihat di send itemnya sudah terkirim juga, artinya sudah ada di sendnya atau di terkirimnya, maka itu kita sudah selesai untuk membuat email atau mengirimkan email ya. Itu sangat mudah sekali, caranya sangat mudah. Di handphone gimana? Di handphone juga sama seperti itu caranya. Jadi untuk memastikan apakah sudah terkirim atau tidaknya, tinggal dilihat saja di menu sidebar send ya. Jadi kita tidak perlu menanyakan lagi udah ada belum emailnya, udah ada belum emailnya. Tidak perlu seperti itu. Cukup kita lihat saja di sini. Jika di sininya sudah ada dan terkirim, maka dipastikan emailnya akan sampai ke tujuan email kita. Nah, itu gambaran singkat mengenai bagaimana caranya untuk mengirim email ya. Apakah ada pertanyaan atau hal lain? Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di bagian komentar di channel ini ya. Karena ini tidak akan dibahas secara detail, mungkin nanti yang menonton video ini akan lebih mengeksplor tersendiri apa aja sih yang ada di dalam email itu, di dalam inbox itu ada apa saja, di dalam send itu ada apa saja, dan lain sebagainya. Itu akan dieksplor terlebih dahulu oleh kalian semua. Nanti jika ada yang memang masih belum paham, dapat ditanyakan di kolom komentar STV channel. Baik, jika sudah, keterangan jika sudah, maka kita bisa melogout lagi. Tujuannya kenapa sih harus di logout? Karena yang menggunakan komputer kita itu sekalipun itu milik pribadi, mungkin saja bisa digunakan oleh orang lain, sehingga perlu dikeluarkan dari akun-akun yang memang itu bermanfaat, atau akun-akun rahasia kita, atau akun-akun yang sangat penting buat kita, sehingga meminimalisir untuk terjadinya pembajakan akun. Oke, kita klik sign out atau keluar ya. Kita tunggu beberapa saat, nanti dia akan kembali lagi ke halaman login ya. Halaman login ini tergantung daripada koneksi yang kita gunakan. Nah, ini sudah keluar berarti dari
email yang sudah kita loginkan tadi. Itu gambaran singkat mengenai cara mengirimkan email. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.